Mutiara, tukang colong aset Kemenpora, Roy Suryo dilaporkan ke polisi oleh LBH Ansor. Ditulis oleh Ferry Patri di siwar.com. Roy Suryo memang cukup terkenal di kalangan warga dunia maya. Apalagi ia pernah menjabat sebagai Menpora, menggantikan Andi Malarangeng yang kala itu tersandung kasus korupsi. Semakin seringlah wajahnya menghiasi televisi. Selain itu, mantan kader Partai Demokrat tersebut selama ini juga dikenal sebagai pertama pakar telematika, yang konon katanya mampu membedakan mana video porno asli dan mana yang palsu. Sehingga beberapa video porno artis pernah dikomentari oleh si Roy ini, mulai dari video Ariel Lunamaya hingga video Giselle dan juga Nobu. Bahkan karena begitu terkenalnya dia sebagai pengamat perbokepan nasional, sampai-sampai pernah dimintai pendapat oleh polisi untuk memastikan keaslian sebuah video. Namun tidak sedikit juga yang meragukan kebakaran Om Roy ini. Di antaranya adalah Ruby Z Alansyah yang punya keahlian sebagai analisis forensik digital. Menurut Ruby, Roy tidak punya standar operasional sebagai seorang pakar telematika. Terbukti dengan dia pernah mengeluarkan hasil analisis yang tidak valid terkait kasus Ananda Mikola-Dulo. Kedua, Roy juga dikenal sebagai mantan menteri yang tidak hafal lagu Indonesia Raya serta tukang ngupil saat rapat di DPR. Dan ketiga, ia dikenal sebagai tukang colong aset Kemenpora. Tidak tanggung-tanggung, 3.000 lebih aset milik negara tersebut yang dia curi kala itu, mulai dari matras, antena, pompa air, hingga kamera digital. Sampai sekarang belum ada kabar kalau Roy telah mengembalikan aset yang telah dia curi tersebut. Untung saja Menporanya bukan Sri Mulyani, kalau Ibu Ani sudah habis si Roy ini. Karena jangankan cuma aset Kemenpora, hutang BLBI saja dia tagih terus. Artinya apa? Si Roy ini bukan orang baik-baik. Bukan pula pria soleh yang mematuhi segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Kau tiba-tiba sok-sokan jadi pembela agama gitu dengan melaporkan Menteri Agama Gus Yakut ke polisi terkait kasus penodaan agama. Padahal Kemenak sudah klarifikasi loh, bahwa tidak ada kata dari Gus Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Lagian juga terdengar jelas di video itu bahwa Menak menjelaskan sejumlah contoh, yang pada intinya apapun suara berisik harus diatur agar tidak mengganggu orang lain. Karena seperti kata Gus Dur, membangunkan orang yang sedang tidur agar sholat itu tidak bisa dipukul rata. Untuk mereka yang tidak terkena kewajiban sholat, harus dijaga agar jangan sampai terganggu. Seperti wanita yang lagi haid kan, tidak terkena kewajiban sholat. Kenapa tidur mereka harus diganggu dengan suara yang membisingkan segala? Begitupun dengan anak-anak yang belum akil balik, tidak selayaknya mereka yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba tersentak hanya karena mendengar suara dari speaker masjid yang terlalu bising. Termasuk non-muslim, mereka nggak sholat subuh kok, kenapa mesti dibangunkan pakai toa masjid segala? Pada intinya, Menak bukan melarang penggunaan toa di masjid, dan bukan pula menistakan agama seperti yang Roy Suryo tuduhkan. Tapi, penggunaan toa tersebut mesti diatur sesuai dengan ketentuan surat edaran Kemenak agar tidak membuat orang lain, khususnya yang tidak punya kewajiban untuk sholat, jadi terganggu. Jadi fix, melihat beberapa kelakuannya di atas, Roy melaporkan Gus Yakut ke polisi itu bukan karena ia ingin berjihad di jalan Allah, karena fisabilillah sejati pasti nggak akan nyolong panci. Tapi, bisa jadi tujuan si Roy itu kalau gak politik ya ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi saat ini sangatlah tinggi, yakni mencapai angka 73,9%, meskipun di tengah suasana pandemi. Jadi, mau tidak mau kabinetnya harus diganggu supaya Partai Demokrat tidak ditinggalkan pemilih. Namun, dia melaporkan Menteri Agama ke Polda Metro Jaya itu juga menjadi bukti kalau Roy Suryo bukanlah orang yang cerdas dan juga paham hukum. Kenapa? Karena kejadian di video tersebut di Riau, kok malah dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Kan kelihatan banget awamnya. Seharusnya kalau Roy agak cerdas dikit, dia melapor ke Polda Riau dong, bukan ke Polda yang lain. Ini ibarat Anies yang jadi gubernur DKI tapi panen padi di Sumedang. Kan gak lucu. Terakhir, karena salah alamat laporan Roy ini ditolak oleh Polda Metro Jaya. Nah, kini giliran GP Ansor yang melaporkan balik Roy Suryo ke polisi. Ada beberapa pelanggaran hukum yang diduga dia lakukan sehingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum tersebut. Mulai dari melakukan pencemaran nama baik, menfitnah orang, melakukan ujaran kebencian di media elektronik, hingga mentransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin. Mantap juga. Memang perlu dikasih pelajaran si Roy Panji ini biar dia tahu rasa. Dan semoga Polda Metro Jaya segera menggarap